Udah kayak orang syutingan belum? Kopi udah. Baju hitam udah. Pakai topi, rambut gondrong udah. Yang kurang lakban. Cari dulu, bro. Ya, habis lagi lakbannya. Action. Oke cuy, balik lagi sama gue Wahyu di channel yang gak terkenal ini. Jadi pada video kali ini agak sedikit berbeda ya kan, agak sedikit teredukasi, mengedukasikan kalian banyak orang ya kan. Gak tahu deh masuk apa enggak nih. Jadi pada video kali ini gue akan mengenalkan sebuah konten, yaitu mengenal dunia syuting. Gue akan bikin part. Jadi part yang pertama itu adalah mengenal departemen syuting. Apa aja sih departemennya, apa aja sih job desknya, apa aja sih lo. Jadi apa aja sih departemennya itu, job desknya apa aja sih. Lihat iklan dulu deh nih, biar enjoy. Action. Oke, untuk departemen pembuatan proses syuting ini ada, yang pertama itu adalah departemen produksi. Departemen produksi itu terdiri dari, yang pertama adalah produser. Tahu kan produser? Produser tuh yang bertanggung jawab atas semua aspek yang mencakup persyutingan pada hari itu, pada project itu, dari pra hingga pasca produksi. Jadi itu dia bertanggung jawab. Yang berkomunikasi dengan klien, terus kru juga, sutradara dan DOP dan lain-lain. Dia bertanggung jawab atas semua kepala departemen yang lainnya dan juga proses syuting yang lainnya. Jadi ya pada tahu lah ya, produser tuh kerjanya gimana. Tapi jangan salah ketukar sama sutradara ya, beda lagi tuh. Berikutnya ada line producer. Line producer itu kerjaannya yang mengelola uang tuh, yang mengatur uang dari arahan seorang produser. Jadi dia disuruh seorang produser, si line produsernya disuruh produser nih, ini ada ini kita butuh dana segini ya, kita untuk kru-krunya dananya segini ya, untuk makan segini, logistik dan lain-lain segini ya, untuk budgetnya juga segini ya. Nah jadi line produser itu kurang lebih segitu ya. Untuk sepengetahuan gue tuh dalam dunia persyutingan yang dibayar seperti itu. Lanjut, setelah line produser itu ada yang namanya unit manager. Pengalaman gue pernah jadi unit manager itu 2 kali. Dari syuting digital SGM, Susu SGM, dan web series Vivo yang V5S tuh udah lama banget. Capek coy. Jadi unit tuh jadi jatuhnya sih seperti kaki tangannya seorang produser, tapi dia dibawahi oleh seorang line producer. Jadi kayak lu disuruh sama line producer, misalnya nanti di hari pertama lu siapin budget yang udah dikasih sekitar 25 juta, dan itu untuk ongkos-ongkos krunya, atau untuk kliennya minta jajan kopi dan lain-lain. Kopi misalnya nggak ada yang di tempat lokasi syuting, lu belanjain misalnya tempat coffee shop ini, atau mau beli makanan ini, beli yang lain-lain, keperluan yang lain juga untuk kru juga, misalnya beli baterai, beli lakban, beli karton dan lain-lain. Itu seorang unit manager urusannya. Dan unit manager itu pasti punya asisten, jadi nggak mungkin dia ngerjain sendiri. Lanjut lagi, ini masih di departemen produksi nih. Departemen produser tuh ada lokasi. Udah paham kan, orang lokasi tuh yang survei, nyari-nyari tempat, terus berkoordinasi dengan seorang produser dan juga sutradara. Apakah lokasi ini cocok apa enggak ya? Kalau nggak cocok cari lagi, dan pasti ujung-ujungnya lokasi yang pertama yang disetujuin sama klien. Masih di departemen produksi nih, produser, yang itu ada namanya production assistant alias PU. Iya, udah tahu kan tugasnya seorang PU itu apa? Jadi yang mengkoordinir semua logistik yang ada di area lokasi syuting. Dia membantu pekerjaan membantu berjalannya proses produksi dari
Misalnya ada kru membutuhkan logistik atau klien membutuhkan logistik yang dan lain-lain, ya itu urusan production assistant PU. Biasa orang-orang sebut PU. Dan itu adalah departemen produksi, departemen produser. Oke, lanjut di departemen yang kedua itu adalah departemen penyutradaraan. Ya tahu kan, departemen penyutradaraan itu dipimpin oleh seorang sutradara atau director. Jadi tuh director bertanggung jawab atas semua aspek yang menyangkut kreatif, audiovisual, terus talent, terus properti, artistik, dan lain-lain yang mencakup pekerjaan seorang sutradara atau director. Jadi tuh director aspek teknisnya nih semua nih, dia nyuruh seorang DOP, kameramen, suruh seorang director, suruh seorang yang mencakup bawahannya dia, lalu dia berkoordinasi sama seorang produser dan juga seorang klien. Jadi ya enaknya gimana nih kita ngomong mulu nih gue nih, ya enaknya gimana sih kita koordinasi dulu nih sama mereka bertiga, produser, sutradara, dan juga klien, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari seorang klien dan juga seorang produser. Jadi untuk sesuai ranahnya itu, sesuai janji-janji yang udah yang udah diiming-iming sebelumnya itu harus terwujud oleh seorang sutradara, ya kan? Jadi lo nggak boleh asal-asalan jadi seorang sutradara. Lo harus ngerti juga bagian kamera, bagian audio, bagian editing tuh semua lo harus ngerti. Lanjut, kan sutradara pasti punya asisten. Berikutnya asisten sutradara. Biasa disebut astrada, bukan motor. Nah, jadi astrada itu pekerjaannya yang misalnya sutradara calling nih, astrada nih. Weh bro, mau gak jadi astrada? Gue agak ribet nih kalau misalnya gue ngastradain juga kan, gue juga yang ngastradain. Lo mau gak? Oke siap bro. Jadi tuh seorang sutradara nggak misalnya job gede nggak dia juga yang mengarahkannya. Jadi dia menyuruh seorang astrada untuk bro ntar lo bikin talentnya agak dibikin kayak agak horor-horor gitu ya, gerakannya kayak mainin gestur. Jadi sutradara menyampaikan kepada seorang astrada, lalu astrada yang melakukan pengadeganan terhadap talent. Jadi yang ngurus tuh si astrada ini. Yuk, kamera siap, standby, kamera rolling, and talent mas mbak yang seperti yang tadi saya arahkan ya, and action. Jadi nggak harus sutradara juga yang ngomong action, tapi astrada juga bisa ngomong karena karena seorang sutradara sudah mewakilkan atau melepas tanggung jawabnya bukan melepas tanggung jawab sih, mempercayakan kepertanggungjawabannya kepada seorang astrada. Seperti itu ya. Lanjut, astrada 2 ya ada, cuman udah masuknya asisten sutradara. Lanjut kita ke script writer, penulis. Jadi bersama sutradara tuh, penulis naskah itu mengembangkan sebuah cerita yang diinginkan oleh seorang sutradara. Jadi sutradara udah ngomong ke kliennya, gue mau ceritanya begini nih ya, pokoknya ada gini-gini. Lalu sutradara bilang oleh penulis naskah, gue mau cerita begini cuy, lu bisa gak kayak gini. Oh bisa mas. Jadi tuh seorang penulis naskah tuh selalu berkoordinasi setelah skripnya jadi, nggak langsung jadi, ntar direvisi lagi, draft 1, draft 2, draft 3 sampai final. Dan juga pas saat proses syuting dia juga nggak diam doang, tapi membaca skripnya lagi dan ngasih tahu oh nih karakternya nggak gini nih, dalam ini cuman berkoordinasi oleh seorang sutradara. Jadi iya gitu deh. Berikutnya ada script continuity. Kayak gimana nih script continuity nih mas, mbak, bunda? Jadi script continuity itu seperti sebelum take mulai. Jadi tuh ada pengadeganannya yang si talent misal nih lagi duduk di meja belajar, megang pulpen, lampu belajarnya ke arah buku. Dia menulis tuh pakai tangan kanan. Lalu di tag yang kedua, lampunya agak bergeser ke atas sedikit dan juga pulpennya berubah nih.
Nah, ini tugas seorang script continuity nih. Nggak boleh miss, nggak boleh lupa, nggak boleh salah, nggak diingetin, harus diingetin kepada seorang astradanya nih. Jadi, Mas tadi pulpennya bukan yang ini nih. Tapi tadi dia pakai pulpen narkoba gitu tuh yang wangi-wangi. Ya, jadi pokoknya gitu tuh ya. Seorang script continuity kurang lebih pekerjaannya begitu. Oke. Berikutnya casting director. Jadi di casting dulu tuh sebelum masuk ke tahap bla 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 bla. Jadi casting dulu nih talentnya nih oleh casting director. Paham kan? Oke, lanjut. Tadi udah departemen penyutradaraan, kita lanjut ke departemen yang berikutnya. Oke. Departemen berikutnya adalah departemen kamera yang dipimpin oleh seorang director of photography. Biasa disingkat DOP atau DP. Atau juga disebut cinematographer jika seorang DOP memegang sebuah kamera juga. Karena dua job desk sekaligus yang biasa disebut cinematographer. Kalau budgetnya kecil, tidak bisa nyewa kameramen. DOP-nya budgetnya kecil dari klien. Mau nggak mau jadi seperti itu. Jadi seorang DOP ini apa sih? Apa sih seorang DOP ini? Seorang DOP atau DP ini tuh tugasnya yang bertanggung jawab atas semua visual yang akan berjalan langsung pada saat proses syuting, dan juga berkoordinasi bersama sutradara, director. Jadi director ngomong gini, bro, gue pengen gambar yang agak-agak kayak dreamy gitu, mimpi-mimpi gitu ya bro ya. Nah, itu tugasnya seorang DOP untuk mewujudkan keinginan yang diinginkan oleh seorang sutradara. Jadi dia ngatur semua lighting, lensa, filter, kamera, dan lain-lain yang mencakup teknis seorang yang memegang kamera gitu. Pokoknya dia bertanggung jawab semua sama anak buahnya yang tentang teknis-teknis kayak gitu ya. Oke, paham ya. Oke, lanjut. Yang di bawahnya DOP itu ada seorang campers, kamera operator, atau kameramen. Ya, pilih salah satu aja. Dia itu tugasnya disuruh oleh DOP. Yang DOP mau tuh kayak gini. Gue pengen bukaan F-nya segini biar agak ngeblur-blur gitu, terus kasih filter yang kayak biar dream gitu, mimpi, alam-alam mimpi gitu ya. Terus lo bikin ISO-nya tinggiin aja ya, biar nge-glow gitu, lightingnya tembak flare gitu aja. Awas, jangan salah nyebut flare-nya. Ya, jadi itu kamera operator disuruh oleh DOP. Lanjut, di bawahnya kamera operator pasti punya asisten, namanya asisten kamera operator, asisten kameramen deh sebutnya biar enak. Itu tugasnya apa sih asisten kameramen yang pertama nih? Fokus puller, yang kerjaan yang ngeliatin monitor sama begini nih. Itu. Tapi lo kira gampang, susah. Jangan main bilang gampang aja. Susah itu bro, kerjanya bro. Kalau putar ke kiri salah, ulang lagi. Jadi selain fokus puller, seorang asisten kameramen yang pertama nih, first asisten kameramen, itu dia juga yang memasang atau merakit semua komponen kayak komputer, merakit semua peralatan dan aksesoris yang menempel pada kamera, misalnya lensa, filter, matte box, rig, monitor, kabel HDMI dan lain-lain yang ada di situ, tripod gitu. Jadi dia yang masang, bukan kamera operatornya lagi yang masang. Asisten kameramen kedua ya udah jelas lah, pasti ada, itu bisa disebut pengawal alat atau kamera boy ya gitu, yang ngebantu asisten kamera pertama dan seorang kamera operator yang ngebantuin gitu, standby boy, jangan sampai tidur. Berikutnya ada clapper. Scene 1 segera 1. Apa sih kerjaannya clapper? Cuman cetak. Jangan salah, clapper juga berat kerjaannya. Karena nggak bisa tidur di lokasi. Jadi tuh clapper kerjaannya tuh mencatat semua adegan. Misalnya scene 1, shot 1, take 1, dicatat good, not good, atau dia tidur. Jadi dicatat tuh setiap scene, setiap shot, setiap take, interior atau eksterior, night atau day, dia catat semuanya, jangan sampai keliru. Jadi untuk mensinkronkan, jadi untuk masuk ke tahap
pasca editing, post production itu biar editor tidak puyeng. Makanya kalau gue syuting sendiri lama, gue puyeng karena milih-milihin gambar. Jadi kurang lebih kerjaan Clapper tuh seperti itu ya. Berikutnya ada di IT, Digital Imaging Technician. Ini maksudnya apa nih di IT nih? Pasti pada belum paham kan sebagian-bagian orang. Tuh di IT tuh seperti misalnya nih DOP nih dan yang lain-lain, tim gaffer yang itu tuh udah ngeset semua nih, udah ngeset kamera, lighting, dan udah tes record juga. Lalu diambil lah tuh memori, dikasih ke di IT untuk di loading nih, di loader. Tapi bukan backup data doang, itu mah seorang loader juga bisa. Ini backup data sekaligus dikoreksi lah, di adjust nih, apa nih yang kurang, apa nih yang misalnya warnanya kurang nih mas, kan udah di tes edit nih, warnanya kurang biru atau kurang terang atau depth-nya kurang dapet ya, mungkin dia berkoordinasi dengan seorang DOP dan juga sutradara biar semua aspek-aspek teknis yang diinginkan itu terwujud. Jadi habis itu DOP ngeset lagi, ulang lagi, begitu lagi sampai selesai dan oke. Oke nih, yuk kita udah siap set nih, udah siap syuting. Yuk. Ini pada tidur kru-krunya. Di bawahnya di IT itu masih ada seorang gaffer. Gaffer itu tugasnya adalah, kalau di sutradara itu kan dia yang mimpin semuanya. Nah, ini gaffer nih yang mimpin pasukan-pasukan lighting nih. Yang mimpin nih, dia ngatur pasukan-pasukan lighting sesuai arahan DOP. Jadi DOP mau minta lighting, gue pengen bikin terobosan yang ngeflare ya, terobosan gitu. Terus dikasih artificial light belakangnya sama background light gitu, kayak ada terobosan juga dari jendela kan. Terus key lightnya dibikin 70% aja, ditaruh sini. Gitu DOP minta gitu. Lalu gaffer bilang ke anak buahnya, bos, ayo gerak bos. Gue pengen lampu di sini. Gaffer tinggal nyuruh doang karena dia ketuanya. Gitu. Gaffer pasti punya asisten atau pasukan-pasukan, ya udah disebut ya lighting kayak atau apa lo sebutnya bebas ya, anak lighting, anak kamera gitu dan lain-lain. Kemudian ada key grip nih. Key grip itu orang yang membantu menyiapkan peralatan-peralatan yang dipakai oleh seorang, ya ibaratnya itu alat-alat pendukungnya lah, kayak dolly, terus poli itu styrofoam, gabes. Habis itu light stand, lampu, butterfly, DJ, kan bukan DJ, ada butterfly, gede pokoknya, gede tuh. Itu namanya buat ngediffuse tuh matahari itu, butterfly itu gede itu. Lalu dan sebagainya untuk menyangkut keperluan seorang lighting gitu deh. Itu namanya tugasnya key grip. Oke. Setelah departemen kamera, kita masuk ke departemen berikutnya. Departemen berikutnya adalah departemen artistik, yaitu yang memimpin adalah seorang art director, ya. Nah, seorang art director ini menjabarkan atau menggambar atau menawarkan kepada produser dan juga sutradara kalau dia tuh bisa melakukan seorang pekerjaan art director, terus dia menggambar semuanya ini, terus dicatat nih gini, digambar gini, gue bisa nih ini menyiapkan berbagai hal macam yang dia butuhkan. Lalu ya udah, sutradara itu mau apa enggak, si produser itu mau apa enggak. Setelah mau, terus dia menyiapkan properti, urusan itu properti, make up, terus wardrobe dan lain-lain yang mencakup artistik tuh ya. Misalnya set nih, dapur, ya butuh peralatan dapur yang diisi gitu. Pokoknya itu tanggung jawabnya itu seorang art director, mencakup semua anak buahnya. Nah, di bawahnya art director ada asisten art director. Ya kalau harus bisa jadi asisten tuh harus bisa mengerti semua yang dilakukan oleh seorang pemimpinnya, ketuanya. Jadi kurang lebih sama lah, dan juga harus mengingatkan kepada seorang art director kalau nggak boleh ada yang miss atau terlewatkan untuk hal-hal yang menyangkut artistik gitu. Lanjut, di bawahnya tuh ada set designer. Set designer ini tuh kayak dia yang merancang setnya tuh, yang di bawah naungan oleh seorang art director. Dia tuh dipercayakan untuk mengeset sebuah tempat. Jadi gue pengen misalnya ada dapur,
Terus isi peralatan dapur nih, suruh orang properti sama anak-anak art yang lainnya nih. Ini gue pengen ada pisau di sini, penggorengan, dan juga sebuah kompor, gas, dan lain-lain. Tapi gasnya jangan sampai infrared, selangnya aja dikit ya gitu. Kayak gitu. Jadi seorang set designer tuh tanggung jawabnya itu deh, kurang lebih. Ini sepengetahuan gue doang ya. Lanjut ada property master. Property master itu yang bertugas menyiapkan properti yang dibutuhkan untuk proses syuting pada saat itu. Misalnya gue butuh set meja anak belajar, butuh buku, meja, lampu belajar, pulpen, alat-alat tulis ditaruh di meja gitu. Ya gitu, property master harus menyiapkan semua properti yang dibutuhkan oleh seorang art director dan juga disuruh oleh pemimpinnya gitu. Setelah masuk ke departemen artistik, kita ada lagi nih, nggak hanya situ doang, banyak departemen. Ini adalah departemen yang berikutnya, dan ini adalah departemen suara. Pasti udah tahu kan? Ya suara lah. Ntar buga ampar loh kalau nggak tahu departemen sound. Departemen sound ini yang pertama itu adalah production sound mixer. Dia tuh tugasnya tuh yang ya gitu. Jadi itu dia tugasnya memonitoring suara, yang meleveling posisi suaranya, terus dia mengatur jarak yang kayak apa ya begitu dah. Terus di mixing juga tuh dia ngatur, dan juga pemilihan mikrofon. Sebelum proses syuting dia yang milih tuh mikrofonnya tuh yang cocok yang mana nih di adegan scene yang ini nih, yang buat si talent ini. Ya kurang lebih gitu pekerjaannya. Tadi apaan sih? Production sound mixer. Ya pokoknya gitu deh. Di bawahnya ada lagi namanya boom operator. Yang megangin galak nih. Namanya bumpol. Dia yang megangin bumpol, ujungnya ada mikrofon. Ya itu tugasnya, ngarahin suara yang dikeluarkan oleh talent, diarahin tuh atau sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh seorang director. Asisten sound biasa itu mencatat sebuah apa ya namanya, yang udah direkam tuh, catatan dicatat lah, yang udah dicatat tuh. Astaga, pokoknya itu dia nyatet yang dihasilkan oleh audio recorder tuh, teks 1 ini bla 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 tuh dia yang catat semua, hampir sama kayak Clapper. Jadi untuk melakukan proses sinkron pada saat proses editing. Jadi biar editor tidak ribet, tidak puyeng, dan tidak mager. Tadi adalah departemen sound, berikutnya ini adalah departemen yang berikutnya. Departemen berikutnya adalah departemen post production. Post production nih, pasca produksi yang biar lo paham. Yang pertama itu ada post production supervisor. Jadi dia tugas itu bincang-bincang nih sama produser sama sutradara itu, pengennya gambar yang mana yang pengen dimasukin buat pada saat proses editing. Jadi sutradara dan produser nge-review nih semua data-data file-file dari scene 1 sampai habis. Dari teks 1 sampai habis, dari shot 1 sampai habis, dia nge-review dulu nih. Oh ini cocok nih buat di sini nih. Yang ini masuk, yang ini juga masuk. Seterusnya gitu sampai scene habis, sampai scene tag yang habis juga. Itu di-review semua dan dipilih biar proses editingnya itu lebih cepat dan sesuai dengan kemauan dari produser, sutradara, dan juga klien gitu. Itu namanya post production supervisor. Yang berikutnya adalah editor. Buat ente yang nggak tahu editor itu apa tugasnya, nih cek dulu nih video gue yang ini nih. Itu namanya editor berkelas. Boleh dicek hasil editingnya, keren. Yang nggak tahu kerjaan editor sih parah lu parah. Lanjut ada colorist. Colorist itu yang color correction, color grading, nge-adjust warna, yang misalnya warnanya terlalu kebiruan dikurangin dikit birunya. Itu adalah tugasnya seorang colorist. Dia tuh yang mengatur warna-warna dalam hidup lo biar berwarna hidup lo. Enggak gitu. Jadi itu kayak gitu dah colorist, yang ngatur semua warna. Bukan yang ngatur sih, dia bukan mengatur semua sih, tapi sesuai dengan arahan sutradara itu. Gue pengen warna kayak gini tuh, dia yang adjust lah, si colorist ini yang adjust warna-warna tersebut. Oke.
Lanjut ada visual effect artist ya. Visual effect artist itu adalah misalnya ada adegan sebuah film tuh pengen ada efek-efeknya gitu, efek-efek yang mau dimasukin efek tuh kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi itu adalah pekerjaan seorang visual effect artist. Lanjut ada sound designer. Jadi ini yang tugasnya yang tadi tuh yang gue bilang, ada asisten sound ngecatet, habis itu ada seorang sound designer yang ngasih file-file audionya untuk disinkron. Jadi editor make video scene berapa take berapa nih, disinkronin sama audio scene berapa take berapanya juga, biar nggak jumping dan juga biar suaranya pas, biar jelas. Masa iya budget gede, syuting budget gede pakai audio dari kamera? Anda pelit sekali klien. Wahai klien, Anda pelit sekali. Maaf. Jadi itu tugasnya seorang sound designer sih ya. Kayak gitu, mensinkronkan, membantu seorang editor buat sinkronin suara. Oke. Terus ada komposer. Gitu, ya bikin musik tuh, back sound atau ya kayak gitu deh, urusan suara musik tuh si komposer ya. Terus juga ada Foley artist, Foley. Jadi itu yang masukin suara-suara, misalnya kayak suara batuk terus suara ketok pintu. Nah, itu tugasnya seorang Foley, merekam semua yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh seorang sutradara. Gue pengen ada suara pesawat nih, gue pengen ada suara ketok pintu nih, gue pengen ada suara batuk tapi yang suaranya yang lebih crunchy, yang lebih padat, lebih jelas suaranya. Jangan hanya dari audio yang tadi kita syuting aja gitu. Gitu sih tugas seorang Foley artist. Oke cuy, jadi itu aja penjelasan gue tentang mengenal dunia syuting pada part 1 ini, yaitu mengenal departemen syuting. Itu aja yang bisa gue jelasin. Itu semua adalah sepengetahuan yang gue alamin atau pengalaman gue selama gue berada di dunia syuting yang dibayar, ataupun gue selama mencari informasi ilmu secara otodidak. Karena di kampus cuma 10% ilmunya yang masuk ke gue. Jadi itu aja yang bisa gue sampein. Tungguin lagi part 2-nya jika pada seneng. Ilmu mahal bos.